karena tidak butuh waktu lama untuk melihatnya. Ketika Si Kong Anyun meninggalkan Tanah Suci, prestasinya meningkat lebih dari 1 keping. Prestasinya telah mencapai tingkat tertinggi setengah langkah. Bahkan dia terkejut dengan pertumbuhan seperti itu. Apakah ini masih putrimu? Yang ini seharusnya tuan muda di mulutmu. Si Kong Sen menoleh untuk melihat Qin Chen. Wajah Si Kong Anyun tiba-tiba menunjukkan warna malu. Si Kong Sen tampak tenang dan berkata, Tanah Suci Si Kong kita ada di keluarga gelap. Meskipun bukan kekuatan teratas. Tidak ada kekuatan yang bisa menunggangi Tanah Suci Si Kong kita. Sebagai pewaris Tanah Suci Si Kong kita, kamu sangat kacau di luar. Undefinite jika Anda mengenali Tuan Muda, Anda tidak takut kehilangan muka Tanah Suci Si Kong saya. Si Kong Anyun tersipu dan buru-buru menjelaskan, Ayah. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan, Tuan Muda, dia benar-benar. Yah, kau tidak perlu menjelaskan. Si Kong Sen menoleh untuk melihat Qin Chen. Anak muda, kudengar kamu ingin putriku menjadi pelayanmu? Ledakan. Tatapan mengerikan menimpa Qin Chen dalam sekejap. Dan ada ancaman yang luar biasa. Qin Chen tampak tenang dan menatap Si Kong Sen. Orang ini adalah penguasa Tanah Suci Si Kong di daratan Heiyu, Si Kong Sen. Di hadapan tekanan dari penindasan gempa Si Kong, Qin Chen tetap teguh, dan wajahnya tidak berfluktuasi sama sekali. Qin Chen. Siapa yang belum pernah bertemu? Nenek moyang pedang, tertinggi yang riang, leluhur Yuan Mo, yang bukan merupakan keberadaan teroris sejati? Supremasi jangka menengah dari keluarga gelap, dan itu hanya ancaman tersendiri. Bagaimana Anda bisa menekannya? Qin Chen berkata dengan tenang, ya. Ini memang yang dikatakan Ben Shao, tapi bukan karena aku ingin membiarkanmu, tapi Si Kong Anyun memiliki bakat yang bagus. Jika dia mau melayani Ben Shao hampir tidak bisa menerimanya sebagai pelayan. Tapi jika dia tidak mau, aku tidak akan memaksanya. Setelah mengatakan ini, Qin Chen menatap Si Kong Sen. Dan kamu? Qin Chen sedikit mengangguk dan berkata, Maha Guru tingkat menengah, kekuatannya hampir tidak bagus. Demi Si Kong Anyun, jika kamu suka, kamu bisa datang ke Ben Shao sebagai penjaga. Dan Ben Shao dapat melindungi masa depanmu di Tanah Suci Si Kong. Setelah Anda mengatakan itu, Si Kong Sen dan Si Kong Anyun sama-sama bodoh. Bahkan bayangan virtual yang menjulang menunjukkan ekspresi ketakutan. Siapa bocah ini? Apakah ini spesial? Apakah itu terlalu sombong? Biarkan kursi ini menjadi penjagamu? Hahaha. Si Kong Sen tiba-tiba tertawa. Berani mengatakan hal seperti itu. Meskipun dia bukan orang kuat teratas di Tanah Suci Si Kong, dia juga sosok paling menonjol dari generasi menengah dan orang kuat tertinggi di periode pertengahan. Biarkan diri Anda menjadi pria yang kuat untuk menjadi pendamping pria muda tersebut. Beraninya kamu bilang. Qin Chen berkata dengan lemah, kenapa, kamu tidak mau? Kamu harus berpikir jernih. Jika kamu kehilangan kesempatan ini, kamu mungkin tidak mau di masa depan. Ini akan menjadi hilangnya Tanah Suci Si Kong kamu. Aku khawatir kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Wajah Si Kong Sen berangsur-angsur menjadi serius. Karena ketika Qin Chen mengatakan ini, ekspresinya sangat tenang, dan dia sama sekali tidak bermaksud bercanda. Ketenangan itu sama sekali bukan apa yang orang biasa bisa pura-pura. Hahaha, katakan lagi, katakan lagi. Si Kong Sen tertawa dan memalingkan matanya, tapi dia tidak langsung menolak. Kemudian dia berbalik untuk melihat bayangan yang menjulang tinggi. Ayah Guntur Gelap. Hari ini adalah lelaki dari Tanah Suci Si Kong. Saya di sini untuk menebus kesalahan mereka. Tolong beri saya wajah. Saya akan segera membawa putri kecil saya kembali dan memberi Anda pelajaran yang baik. Si Kong Sen melengkungkan tangannya dan berkata. Bayangan virtual yang tinggi tampak suram dan berkata dengan dingin, Si Kong Sen, demi kamu menjaga daratan Heiyu selama bertahun-tahun, aku memberimu wajah seperti itu. Putrimu, aku tidak berencana melakukan apapun. Dia tidak mau pergi, tapi bocah itu. Nenek moyang Guntur Gelap memandang Qin Chen, dan cahaya darah di pupil matanya melonjak, pria ini dapat mengabaikan guntur darah gelap leluhurnya. Saya khawatir itu tidak mudah untuk pergi. Abaikan darah gelap dan air mata? Si Kong Sen menatap Qin Chen dengan kaget. Tetapi berkata sambil tersenyum, ayah diam-diam bercanda.
Orang ini adalah tamu dari Tanah Suci Sikong Sen. Karena kursi ini telah datang, wajar untuk mengambilnya bersama-sama. Qin Chen tampak tenang dan terkejut bahwa Sikong Sen akan saling menyangkal kondisi satu sama lain untuk dirinya sendiri. Sikong Anyun, dalam sekejap, langsung menuju Qin Chen dan berkata pelan, "Tuan muda, jangan khawatir, ayah, dia tidak akan pernah mengabaikan kita." Wajah leluhur guntur gelap itu suram sejenak. "Sikong Sen, apakah kamu akan tidak mematuhi leluhurmu?" Sikong Sen tersenyum, leluhur guntur gelap tertawa. "Anda adalah kekuatan teratas keluarga gelap kami. Pada tahun-tahun itu, Anda adalah garda depan keluarga gelap kami yang menyerang alam semesta. Beraninya kami tidak mematuhi leluhur gelap. Namun, orang ini memang tamu Tanah Suci Sikong. Bagaimana Sikong Sen punya alasan untuk meninggalkan tamunya di sini, jadi mohon maafkan saya." Ayah guntur gelap mendengus dingin, "Ledakan!" Di atas langit, awan yang mengerikan melonjak. Pada saat yang sama, sinar guntur muncul di antara langit dan bumi dan berenang dengan liar. Sikong Sen masih berkata sambil tersenyum, "Saya khawatir saya harus bersaing dengan guntur gelap." "Oleh Anda?" Bapak guntur gelap mendengus marah dan meraung. Ada napas tak berujung mekar di tubuhnya. Dia mencibir, "Sikong Sen, kamu hanyalah bayangan yang terpisah. Di tanah leluhur yang gelap ini, bahkan jika tubuhmu datang, aku khawatir itu akan memakan waktu sebentar. Kamu tidak percaya saat ini, bisakah Benzu menghancurkanmu?" Boom! Guntur meraung di langit, dan napas yang mengerikan tertahan. Hahaha. Sikong Sen tertawa, tetapi tersenyum, dan hembusan napas surga menghampirinya. Sikong Sen tersenyum pada bayangan yang menjulang tinggi. "Leluhur guntur gelap, ini benar-benar hanya bagian dari kami. Namun, kami telah beroperasi di leluhur gelap ini selama bertahun-tahun. Meskipun kami telah melakukan penebusan atas pencapaian kami telah membuat yang hebat kontribusi untuk leluhur gelap. Apalagi, kursi ini tidak disiapkan di tanah leluhur gelap." Boom! Suara itu jatuh. Tiba-tiba, seluruh tanah leluhur yang gelap tiba-tiba bergetar saat ini. Di luar area terlarang yang gelap, banyak orang kuat menatap area terlarang. Mereka tidak tahu bagaimana Qin Chen hidup atau mati. Tiba-tiba, mereka melihat raungan di tempat lain yang dalam di tanah leluhur yang gelap. Istana yang menjulang tinggi mengapung dan berubah menjadi meteor dalam sekejap. Ditangguhkan di luar area terlarang gelap. Istana ini, luas dan menjulang tinggi, seperti istana ajaib. Tergantung di atas area terlarang yang gelap dan mekar dengan cahaya ajaib yang tak berujung. Istana Iblis Kun. Itu istana Iblis Kun Lord Sikong Sen. Dikatakan bahwa Lord Sikong Sen memiliki istana di tanah leluhur yang gelap. Dia telah menjaga tanah leluhur yang gelap selama ratusan juta tahun. Itu adalah harta tertinggi dan tidak pernah muncul. Bagaimana dia bisa tiba-tiba keluar hari ini? Pada saat ini, semua orang kuat yang melihat pemandangan ini dari kejauhan menunjukkan ekspresi kaget dan takjub. Istana Iblis Kun jatuh tepat di area terlarang tanah leluhur yang gelap. Istana ini, setinggi ratusan juta kaki, mengeluarkan nafas mengerikan yang tak ada habisnya, dan cahaya ajaibnya cerah. Ledakan. Sihir gelap bergulir turun, seperti gelombang air terjun yang deras, tiba-tiba menerobos area terlarang leluhur yang gelap dan langsung jatuh pada Sikong Sen tertinggi di area terlarang dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Tidak terdefinisi di luar. Semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Senjata paling berharga Tuan Sikong Sen telah didesak. "Tuhan, apakah gerbang Shikendi dan Tanah Suci Sikong akan berperang?" Tapi di daerah terlarang yang gelap ini, tidak ada orang kuat dari gerbang Kaisar Batu Mark. Semua orang terkejut dan tampak terkejut. Tanah leluhur yang gelap belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam 1 miliar tahun sejarahnya. Tidak, barusan, setelah Yang Mulia Sikong Zunf memasuki area terlarang, maka Istana Iblis Kun harta tertinggi dari Tuan Sikong Sen diaktifkan. Apakah Yang Mulia Sikong Zunf menemui bahaya? Tiba-tiba, seseorang berkata. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut, satu persatu saling memandang, dan wajah mereka ketakutan. Ini sangat mungkin. Ketika Sikong Anyun memasuki area terlarang yang gelap, mereka tiba-tiba menyadari bahwa kemungkinan besar Sikong Anyun menghadapi bahaya, yang menyebabkan aktivasi istana dan perlindungan gempa Sikong. His.
Tapi tanah suci Sikong ini terlalu berani. Dikatakan bahwa tulang leluhur gelap yang tak terhitung jumlahnya terkubur di kedalaman area terlarang yang gelap. Apakah tanah suci Sikong tidak menghormati leluhur gelap? Perhatikan baik-baik, jika tanah suci Sikong benar-benar bertarung dengan beberapa bahaya di area terlarang yang gelap, itu mungkin akan menjadi peristiwa besar. Mereka menahan napas dan saling menatap sejenak. Di daerah terlarang yang gelap. Di luar area terlarang berkabut, kekuatan gelap yang mengerikan datang. Melihat ke atas, Anda dapat melihat istana gelap yang besar seperti bintang, menghalangi langit dan matahari, berdiri di luar area terlarang yang gelap, memancarkan cahaya hitam yang tak berujung. Kekuatan gelap ini terus menimpa Sikong Sen. Seluruh tubuh Sikong Sen penuh dengan cahaya gelap, dan seluruh orang itu tampaknya telah menjadi dewa iblis yang gelap. Nafas di tubuhnya sangat padat. Itu tidak terlihat seperti pemisahan pikiran ilahi, tetapi seperti kedatangan Noumenon. Sikong Sen memandangi bayangan yang menjulang tinggi dengan tenang. Sekarang aku tidak tahu apakah leluhur guntur gelap dapat membunuh tubuh ini sebelum tubuh aslinya tiba. Mulutnya tersenyum. Meski nadanya sangat lembut dan tidak tajam, namun ancaman dan arogansi yang terkandung di dalamnya membuat orang menjadi menyeramkan. Ini. Apakah kekuatan Sikong Sen-nya? Sudah berapa tahun dia menjalankan tanah leluhur yang gelap ini? Bahkan ada salah satu senjatanya yang paling berharga di sini. Dengan kartu-kartu ini, dia hampir tidak takut pada siapapun. Ini juga alasan mengapa Mahaguru Markstone tidak berani bergegas ke tanah leluhur yang gelap. Jika itu jebakan Sikong Sen, dia pasti akan berbahaya. Kamu. Boom. Kegelapan dan guntur melonjak seperti datangnya malapetaka. Leluhur guntur gelap menatap istana iblis kun di luar tanah terlarang yang gelap, dan Sikong Sen, yang napasnya melonjak beberapa kali di bawah restu istana iblis kun, berpisah dan wajahnya membiru. Gemetar karena marah. Jika itu hanya pemikiran ilahi tentang Sikong Sen, dia akan membunuhnya dengan mudah dengan seluruh kekuatannya. Tapi sekarang, di bawah restu dari istana iblis kun, pemisahan pikiran Sikong Sen telah menjadi tubuh palsu, dan kekuatannya telah meningkat lebih dari beberapa kali. Selain itu, dengan restu dari harta tertinggi istana iblis kun, hampir tidak mungkin baginya untuk membunuh pikiran ilahi ini dalam waktu singkat. Sikong Sen, apa yang akan kamu lakukan? Ayah guntur gelap menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah, jangan lupa bahwa tanah suci Sikong Anda adalah orang berdosa. Tetaplah di sini untuk menebus dosa-dosa Anda. Jika Anda menghancurkan rencana di atas, dapatkah Anda membayarnya? Leluhur guntur gelap berkata dengan suara dingin. Tanah suci Sikong dan 3 kekuatan lainnya adalah pendosa. Orang biasa di luar tidak tahu, tapi kekuatan tertinggi yang mengalami datangnya kegelapan tidak akan tahu. Terima kasih sudah mengingatkan saya, tapi apakah tanah suci Sikong itu pendosa? Anda tahu yang terbaik, tanah suci Sikong dijebak. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana tanah suci Sikong sekarang, saya khawatir Anda tidak perlu menjadi orang mati. Ingatkan saya. Sikong Sen berkata dengan lemah. Sikong Sen, kamu terlalu lancang. Boom. Bapak guntur gelap tidak bisa menahannya lagi. Awan gelap yang tak terbatas terus melonjak di langit, memancarkan cahaya guntur berdarah. Dia ingin tekan Sikong Sen di bawah. Kemarahan yang tak tertandingi. Seperti yang dikatakan Sikong Sen, dia diam-diam bergemuruh bahwa leluhurnya benar-benar telah jatuh, tetapi dia selamat dengan menggunakan teknik khusus dari keluarga gelap. Dapat dikatakan bahwa leluhur guntur gelap hari ini sebenarnya adalah orang mati. Namun, Sikong Sen tidak dapat mengatakan bahwa orang mati adalah milik orang mati. Ini adalah penghinaan. Menghadapi kemarahan leluhur guntur gelap, wajah Sikong Sen tenang dan matanya tiba-tiba melihat ke kedalaman area terlarang. Nenek moyangmu, aku, Sikong Sen, juga salah satu dari 3 kekuatan kuat yang menjaga daratan Yu Hitam. Kamu tidak boleh membiarkan leluhur guntur gelap pergi. Lakukan ke kursi ini? Hah? Mendengar ucapan itu, Sikong Anyun tiba-tiba mendongak. Nenek moyangmu? Apakah ada lebih dari guntur gelap di sekitar sini? Selain itu, mata Qin Chen berkedip dan tiba-tiba mendongak. Begitu suara Sikong Sen turun, tiba-tiba, boom, boom, di area terlarang di kejauhan, embusan surga tiba-tiba naik ke langit. Di kedalaman area terlarang, sederet sosok mengerikan muncul.
Masing-masing sosok ini memancarkan nafas langit, seolah digabungkan dengan tanah leluhur yang gelap ini. Nafas yang mengerikan datang dan menimpa si Kong Sen dan yang lainnya. Bayangan virtual ini adalah nenek moyang dari banyak keluarga gelap yang jatuh dan akhirnya terkubur di kedalaman tanah leluhur yang gelap. Gelap guntur, berhenti. Begitu bayangan virtual ini muncul, mereka berkata dengan dingin kepada leluhur guntur gelap. Kalian, si Kong Sen berani dan sembrono. Dia sama sekali tidak memperhatikan kita, leluhurku. Lei Tua tampak terkejut dan marah. Biarkan kamu berhenti, tidakkah kamu dengar? Tiba-tiba terdengar dengungan dingin. Dari antara banyak bayangan virtual, sesosok kabur keluar, gelap di mana-mana, seperti dewa iblis kuno, menatap dari kejauhan. Begitu lelaki itu membuka mulutnya, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah, dan dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Si Kong Sen telah melihat kaisar. Melihat bayangan virtual ini, wajah si Kong Sen sedikit berubah dan membungkuk hormat. Yang mulia. Si Kong Anyun menatap dan menghirup udara dingin. Qin Chen juga sedikit mengernyit. Dari singgasana, Qin Chen merasakan nafas yang mengerikan, yang menggulung kematian. Tahta jelas telah mati selama ratusan juta tahun, tetapi kematiannya masih sangat mengerikan, yang membuat Qin Chen tenggelam dalam hatinya. Dapat dilihat bahwa orang dewasa yang bertahta pasti adalah orang yang kuat, dan kultivasinya jauh di atas Gempa Sikong.